Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang eh, kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator. Nah, apa kompetensi atau kemampuan yang harus dimiliki oleh kepala sekolah sebagai administrator? Yakni yang pertama adalah kemampuan kurikulum yang harus diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi, bimbingan konseling, administrasi kegiatan praktikum, dan kelengkapan data administrasi kegiatan belajar mengajar. Dan yang kedua, kemampuan mengelola administrasi peserta didik harus diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan peserta didik, penyusunan kelengkapan data administrasi, kegiatan ekstrakurikuler, dan penyusunan data administrasi hubungan sekolah dengan orang tua dan peserta didik. Dan yang ketiga, kemampuan mengelola administrasi personalia yang harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi tenaga guru serta pengembangan kelengkapan data administrasi tenaga kependidikan seperti pustakawan, pegawai tata usaha, penjaga sekolah, dan teknisi. Dan yang keempat, kemampuan mengelola administrasi sarana dan prasarana. Ini harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi gedung dan ruangan, pengembangan data administrasi meubeler, pengembangan kelengkapan data administrasi alat kantor atau yang disebut singkat dengan AMK, dan lain sebagainya. Kemudian kemampuan mengelola administrasi kearsipan yang harus diwujudkan dalam pengembangan kelengkapan data administrasi surat masuk, kelengkapan data administrasi surat keluar, pengembangan kelengkapan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah kemampuan mengelola administrasi keuangan diwujudkan dalam pengembangan administrasi keuangan rutin, pengembangan administrasi keuangan yang bersumber dari masyarakat, orang tua, peserta didik, dari pemerintahan seperti contoh BOS atau bantuan operasional sekolah. Harus dimiliki oleh kepala sekolah sebagai administrator, yakni yang pertama adalah keterampilan konsep, yang kedua keterampilan manusiawi, dan yang ketiga keterampilan teknik. Nah, dan saya akan menjelaskan tambahan selanjutnya akan kegiatan kepala sekolah atau madrasah sebagai administrator oleh Nur Mahsuma. Bahasan selanjutnya adalah jenis-jenis dan kegiatan kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai administrator itu juga memiliki kegiatannya masing-masing. Yang pertama adalah pengelolaan administrasi kurikulum. Kemampuan mengolah kurikulum dapat diwujudkan dalam penyusunan kelengkapan data administrasi dan penyusunan kelengkapan dan administrasi peserta didik. Di samping itu, kepala sekolah diharapkan dapat membimbing dan mengarahkan pengembangan kurikulum dan program pengajarannya serta melakukan pengawasan dan pelaksanaannya. Jadi, di sini kepala sekolah itu bertugas sebagai pembimbing, kemudian mengarahkan pengembangan program dan kurikulum serta melakukan pengawasan pelaksanaannya. Yang kedua adalah pengelolaan administrasi peserta didik. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan kepala sekolah untuk mengelola administrasi peserta didik. Yang pertama adalah kehadiran murid di sekolah, penerimaan orientasi dan menunjukkan murid ke kelas dan program studi, melakukan evaluasi dan pelaporan kemampuan belajar, pengendalian disiplin murid, serta program bimbingan dan penyuluhan. Yang ketiga adalah pengelolaan administrasi personalia atau kepegawaian. Nah, apa saja yang dilakukan atau pengelolaan apa saja itu adalah yang pertama perencanaan pegawai, pengadaan pegawai, pembinaan dan pengembangan pegawai, pemberhentian pegawai, serta penilaian pegawai. Dan yang keempat adalah pengelolaan sarana dan prasarana. Nah, pengelolaan ini harus diwujudkan dalam pengembangan data administrasi gedung dan ruang, pengembangan kelengkapan data administrasi kantor dan buku. Dan yang selanjutnya atau yang kelima adalah pengelolaan administrasi keuangan. Nah, keuangan ini pembiayaan merupakan potensi yang sangat menentukan dan merupakan yang tak akan terpisahkan ya dari
manajemen pendidikan. Nah, jadi di sini kepala sekolah itu juga bertugas untuk mengelola keuangan yang ada di sekolahnya tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah pengelolaan administrasi hubungan masyarakat. Nah, jika sekolah atau madrasah memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar, itu akan akan menimbulkan dampak-dampak positif yang nantinya juga akan menguntungkan kedua belah pihak. Yang pertama adalah saling pengertian antar sekolah. Yang kedua, saling membantu antar sekolah. Dan yang ketiga adalah terjalin kerjasama yang erat antara pihak sekolah dan pihak masyarakat. Selanjutnya adalah pengembangan kompetensi kepala sekolah. Kompetensi kepala sekolah atau madrasah seperti 5 kompetensi dasar, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Selanjutnya saya akan membahas tentang satu-satu kompetensi tersebut. Yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah yang pertama, contohnya seperti berakhlak mulia, memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. Jadi seorang kepala sekolah itu harus mempunyai sifat yang bisa dijadikan contoh dan mempunyai kepribadian sebagai pemimpin. Selanjutnya adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial yaitu kerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah atau madrasah. Yang kedua adalah berpartisipasi dalam kegiatan sosial bermasyarakat, memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Yang dimaksud kompetensi sosial di sini adalah bersosialisasi dengan sesama, bekerjasama dengan pihak lain demi kemajuan kepentingan sekolahnya, atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan yang lain agar sekolah menjadi maju. Selanjutnya adalah kompetensi manajerial. Yang termasuk kompetensi manajerial adalah menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah atau madrasah sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, memimpin sekolah atau madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah atau madrasah secara optimal. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi manajerial adalah kepala sekolah tersebut harus menyusun sebaik-baiknya rencana berbagai tingkatan sesuai dengan tingkatan. Kalau SD ya gimana perencanaannya, kalau SMP gimana, serta kalau SMA itu gimana. Atau kepala sekolah mengadakan atau menyediakan fasilitas untuk membuat suatu organisasi yang dibutuhkan oleh mereka. Selanjutnya adalah kompetensi supervisi. Yang termasuk kompetensi supervisi yaitu merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. Yang kedua yang termasuk kompetensi supervisi adalah melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Selanjutnya adalah kompetensi kewirausahaan, yaitu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah atau madrasah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah atau madrasah. Yang dimaksud dengan kompetensi kewirausahaan ini adalah kepala sekolah menciptakan inovasi-inovasi yang berguna bagi siswi-siswinya, agar siswi-siswi tersebut tidak hanya mengetahui sebuah pengalaman dari materi saja, tapi dari pengalaman atau keadaan sekitar. Yaitu selanjutnya adalah kepala sekolah harus bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah atau madrasah sebagai organisasi pembelajaran yang aktif. Jadi aktifnya juga tidak hanya di kelas tapi di luar kelas juga. Sekian penjelasan yang bisa kami sampaikan.
Mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.